Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Dentiko. Saya dari program studi kriminologi. Baiklah, dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teroris and organized hate crime. Teroris and organized hate crime membahas mengenai apa yang terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi di masa depan adalah suatu pertanyaan, meski tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Satu kepastian adalah teknologi akan menjadi yang terdepan. Bicara tentang kejahatan merupakan suatu hal yang dinamis dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, bahwa kejahatan erat hubungannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu, baik dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Kemungkinan dampak teroris terbesar akan datang dari teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti siber atau bioterorisme, bukan dari bom konvensional. Namun jangan meremehkan pentingnya bom konvensional atau alat peledak improvisasi bagi teroris tradisional. Dari puluhan ribu insiden teroris berdasarkan taktik dari tahun 1968 hingga 2005, taktik nomor 1 adalah pengeboman yang terjadi hanya kurang dari 60%. Sejarah telah menunjukkan bahwa sebagian besar serangan teroris adalah peristiwa yang direncanakan seringkali selama berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati saat mengumpulkan informasi dan harus menghindari serta mengabaikan aspek situasi atau peristiwa yang tampaknya tidak berbahaya. Terkecil yang tampaknya tidak berarti. Komunikasi, transmisi, pembelian, dan penyelidikan bisa menjadi komponen yang hilang yang menghubungkan dengan peristiwa. Aktivitas siber adalah salah satu komponen yang kemungkinan akan memainkan peran kunci dalam upaya teroris berbasis asing di masa depan, dan sebagian besar akan ditangani oleh penegak hukum. Dunia siber menyediakan cara bagi operator tak berwajah dalam organisasi teroris untuk menyerang sistem infrastruktur utama dari mana saja di dunia. Penegakan hukum lokal kemungkinan akan menghadapi atau menyelidiki operasi berbasis dunia maya yang berhubungan dengan perekrutan, pembiayaan, dan penelitian teroris. Kemudian ada beberapa daftar organisasi teroris menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tahun 2002 di Amerika Serikat. Di mana menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, organisasi tersebut sudah berada dan menyebar ke seluruh dunia, salah satunya di Amerika Serikat. Yang pertama ada Al-Qaeda, sebuah organisasi ekstremis Islam yang menentang rezim non-Islam dan yang telah dikaitkan dengan bom di seluruh dunia terhadap kepentingan pemerintah AS Amerika Serikat. Yang kedua ada Al-Gama Al-Islamiyah di Mesir, sebuah kelompok ekstremis Islam yang bertanggung jawab untuk serangan terhadap turis di Mesir. Yang ketiga ada Hizbullah di Lebanon, seorang ekstremis Islam, kelompok yang terkait dengan pemerintah Iran dan bertanggung jawab atas pemboman truk bunuh diri terhadap kepentingan Amerika Serikat. Yang keempat ada Kahane Chai atau di daerah Israel dan tepi barat, sebuah kelompok ekstremis Yahudi yang berusaha melanjutkan agenda penolakan pendirinya. Yang keempat ada Hamas, sebuah kelompok fundamentalis di Palestina, sebuah cabang dari Muslim Persaudaraan yang muncul pada tahun 1987.
adalah kelompok lain yang diduga hadir di Amerika Serikat. Kemudian kita akan membahas sedikit mengenai cyberterrorism atau serangan di dunia maya. Pertumbuhan teknologi telah memperluas peluang untuk menembus sistem komputer komersial dan keuangan yang vital untuk melumpuhkan infrastruktur komputer nasional. Cyberterrorism mungkin tidak akan memiliki jumlah korban yang terkait dengannya, tetapi dapat melumpuhkan suatu negara dan membuat perusahaan mengalami kerugian atau bahkan berakhir pada bangkrut dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Contohnya, kerugian finansial ditunjukkan dalam survei terhadap 611 perusahaan yang berbisnis di internet pada tahun 2001. Ada beberapa konflik yang terjadi di dunia maya. Spektrum konflik dunia maya dibahas dalam laporan yang disiapkan oleh seorang komandan Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 2001. Tercatat bahwa spektrum terdiri dari berbagai bentuk serangan dunia maya seperti peretasan, salah satunya bentuk pembangkangan sipil berbasis komputer, kemudian spionase, terorisme, dan perang informasi. Kejahatan dunia maya pada spektrum pertama pada tingkat eskalasi dan kadang-kadang disebut sebagai eksplorasi atau peretasan ilegal. Sebagian besar aktivitas ini datang dalam bentuk akses ilegal ke sistem jaringan perusahaan atau pemerintah. Beberapa peretas memulai sebagai orang luar yang menggunakan berbagai serangan kata sandi untuk mendapatkan akses sebagai pengguna jaringan. Banyak yang memulai sebagai orang dalam bentuk yang tidak puas atau mantan karyawan. Mereka akan menggunakan kelemahan yang diketahui dalam sistem untuk mendapatkan akses lebih lanjut sebagai administrator atau pengguna super. Setelah hak istimewa tercapai, seorang peretas kemudian dapat membaca atau mengubah file, mengontrol sistem, dan memasukkan kode jahat seperti virus untuk merusak infrastruktur. Kemudian ada hacktivism. Langkah kedua pada spektrum digambarkan sebagai bentuk ketidaktaatan elektronik. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pada isu tertentu seperti hak asasi manusia atau keyakinan politik, dengan terlibat dalam tindakan yang tidak biasa untuk menarik perhatian media. Motivasi seorang melakukan tindakan hacktivism berbeda dengan seorang hacker, karena hacktivism mewakili motivasi politik. Kemudian langkah selanjutnya dalam spektrum adalah tindakan yang disengaja dalam bentuk spionase dunia maya. Ini mungkin tampak seperti peretasan, tetapi pada kenyataannya misi serangan spionase maya adalah untuk menghindari deteksi dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari sistem yang ditargetkan. Saran dan tantangan ke depan. Apapun yang terjadi di masa depan, 3 komponen yang tidak dapat diabaikan, yaitu personel yang berkualitas, pengalaman, pelatihan. Pelatihan mungkin merupakan kunci utama untuk masa depan. Aspek terpenting yang perlu diingat adalah pemahaman tentang topik yang perlu diingat. Pemahaman tentang topik yang dianalisis, mengetahui apa yang sedang dicapai, dan terus mengasah keterampilan. Grup seperti asosiasi perdagangan profesional, konsultan swasta, pendidik, dan rekan menyediakan tempat terbaik untuk pengembangan di masa depan. Itulah beberapa saran untuk kita menghadapi tantangan ke depan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.